Jalan? Jalan. Oke. Langsung ya. Ya langsung ya. 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 Ya serius ya. Tadi konsepnya kira-kira kayak gitu. Oke. Tapi mungkin sebetulnya kita pengen ada nilai-nilai juga yang bisa kita bagikan buat orang Indo sih. Oh pasti. Iya. Pasti. Indian pasti ada. Sedikit-sedikit. Sedikit aja. Iya. 2% aja. Iya 2% aja. 98 gue ya. Ada. Ya. Oke, kita mulai ya. Oke. Jam 4 sore waktu New York. Akhirnya kelar juga minggu ini. Minggu ini kelar juga, gue udah kelar kerja, deadline udah kelar. Sekarang kita nyelo nih. Nyelo di mana kita sekarang, cuy? Di tempatnya Naufal. Novel Absar. Buat yang nggak tahu Novel Absar itu siapa? Absar atau Absar? Absyar. Absar kan? Absyar. Oke. Buat yang nggak tahu Novel Absar itu siapa? Fine artist ya. Tukang cat gue. Tukang Kalau Tukang orang juga nanya bisa gitu dong, kan, tukang jelasin gue tuh kadang-kadang kayak orang nanya pekerjaan apa mas? Iya. Saya seniman tuh maksudnya apa ya? Painters. Masih kuliah ya? Enggak masih kuliah. Jadi gue apa? Saya tukang cat. Pak, Bu. Iya. Painters kan benar sih translasinya. Painters, benar, Iya, painters. gue juga dulu pernah ketemu sama ini gue, apa namanya, tukang gue. Baru nonton dokumenterinya ini, IMS. Charles Eames. Itu kan judulnya kan Yes. apa namanya? Painters and Architect kan. Right. Painters. Terus dia ngomong, ini kursi IMS ini yang bikin tukang cat loh. Karena dia translasinya Iya, itu tukang cat. painters Betul. dan arsitek, jadi tukang cat dia pikir. Gitu. Iya. Jadi gitu, apa namanya? Kita ngobrol-ngobrol bersama tukang cat. Mungkin ini advertise gitu ya, ada rumah-rumah yang mau dicat, kita ada sudah datang langsung ke rumah di New York yang mana boleh Langsung. rumahnya gitu. Iya. Oke. Nek, tapi apa namanya, joking aside, benar-benar apa namanya, emerging fine artist dari Indonesia. Yep. Kalau lu bakal ngeliat karya-karya dia di seluruh kayak di hampir di seluruh belahan dunia sekarang, mungkin kayak di Southeast Asia, lu udah pernah pameran di sana, Europe lu pernah di sana, Iya. sekarang di the States. Amerika juga. The States. Ini di the States lu udah ada residensi keberapa lu? Ketiga kali gue. Ketiga kali. Wow. Yang pertama di Pertama gue sama New York Academy of Arts, Hmm. kayak like mostly lebih university. Yang kedua, I don't know if you guys know SVA, School of Visual Yeah, Arts. of course, Yeah, of course. SVA, ya gue sama SVA So waktu big, itu. big, Sama- big sama- finance, bro. Iya. sama apa? Enggak. Oh, bukan di sini, di Chelsea. Di Chelsea. Oke, di Chelsea. It's a big Habis fine itu art. sama ini deh, sama ada art institutionnya, art 357. 345. No, 345. 345. 345 ya. 347 uncle dong. Uncle, Iya. Uncle, iya. Bandung ininya. Ya mungkin mau ada residensi di Bandung, jadi invite saya. Uncle, Oh iya, gitu. iya. Oh jadi ini residensi ketiga lu di Ketiga sini. gue, iya. Dan mungkin lu dalam 1 tahun udah 2 residensi di New York. Iya ya, iya bener, tahun sebenarnya 2021 awal gue Februari gue kesini, 2021 akhir, bener, dua kali gue. 2 semester. 2 semester, iya. Kayak kuliah. Wow, Iya. bisa gitu ya. Bisa Dan gitu. itu lu ngerasa temanya beda tuh. Beda, definitely beda. Iya. Kalau yang kemarin tuh, yang sekarang nih, Iya. sekarang gue karena kalau dulu sama university jadi lebih, semua itu lebih terorganize, kayak ada lecture. kayak curriculumsnya segala macam. Ketemu student. Iya, ketemu student. Kalau ini karena institutionnya very lebih independent, lebih professional artist gitu ya. Jadi everyone they have their own studio, they give you a studio. Terus kayak ada beberapa kayak alat yang untuk bisa lo pakai segala macam facility. Abis itu udah you cuma dikasih kurator sama critics. Abis itu udah you do whatever you want to do. Oh wow. Jadi lebih kayak back to like ya udah independent career aja. Iya, dan lu ada ini nggak, ada tandem nggak, ada barengan nggak waktu residensi ini, lu sendiri atau ada Nggak, ada beberapa. Jadi kan kayak kalau lu kemarin datang kan ada beberapa pintu, ada ruangan-ruangan tuh. Iya. Iya. Satu, iya di seberang Ada lu ada. seberang itu Iya. ada semua tuh seniman semua. Tapi jadi tuh gue dikasih setiap orang tuh dikasih waktu 2 bulan untuk berkarya. Habis itu they have the room there Iya. to just exhibit the work. Habis itu for like 4-5 days. Habis itu udah wrap up. Habis itu another artist lagi. Oh. Another artist lagi. Tapi mungkin kayak ini kali ya, kita mundur sedikit kali. Apa sih sebenarnya artis residensi itu? Ini kayak konsep yang bias, ya maksudnya kayak di Indo tuh sesuatu yang ini nggak sih, lumrah nggak?
Sebenarnya kalau dunia seni itu sangat lumrah. Jadi kayak it's just part of like apa ya, seniman punya karir tuh memang harus ada residency. Jadi residency itu mungkin untuk teman-teman yang belum ngerti gitu ya konsepnya, residency itu sebenarnya when artists kayak stay in one place, mereka buat berkarya selama mostly minimum like 1 month minimum, bisa 3 bulan, bisa 6 bulan, bisa setahun. Oke. So they produce their work in the place they're staying. Kayak berinteraksi sama community segala macam, itu they have exhibition in for the final outcome-nya. Kayak gitu. Dan apa namanya? Sebenarnya kalau misalnya kayak ini kan berarti kan asumsi gue yang organize kan dia kayak foundation atau non-profit organization atau mungkin institusi. Iya, yang kayak gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya itu mereka tuh sebenarnya melakukan itu ada insentifnya nggak sih? Jadi sekarang karena non-profit organizations mostly the owners kayak misalnya the founder itu collectors or they have like they just like to support community. And eventually nanti mereka kalau gua in returnnya gua ngasih karya gitu loh. Mereka milih karya yang dimana kayak they curated the works and then they collect the work for the kayak gitu. Nah di Jakarta gua buat kayak gitu, jadi kayak gitu. Oh lu bikin di Gua Jakarta? juga di Jakarta. Jadi gua tuh apa namanya? Jadi kan gue punya studio namanya NA Art House Studio. Jadi itu tuh kita tuh kayak bisa dibilang ngumpulin artis-artis dari international sama Indonesia. Jadi kita buat kolaborasi. It's always kayak 2 artis. Namanya kita buat nama projectnya adalah 2 titik residensi. Kayak dialog gitu ya. Iya kayak dialog gitu antara 2 titik sosok Yeah, gitu. Gue kerjasama sama if you guys know di Bandung Nyoman Warta. Oh Nyoman Warta. Pak Nyoman Warta yang desain ini ya apa istana GWK Ibu Kota Baru. Ibu Kota Baru. Kayak gitu. Oh wow. Tapi boleh tanya nggak, definisi menurut lu artis itu apa sebenarnya? Karena kalau di profesi kita arsitek itu kayaknya jarang ya ada residensi gitu. Cukup jarang ya. Jarang meskipun ada, tapi mungkin 1-2. Iya, tapi dan mungkin karena gue nggak ngerti juga sih. Itu hasil produknya kita kan, you know, cukup lama gitu. Dan betul. Mental, it's a building, right? Betul. Tapi mungkin lu pernah dengar nggak tapi? Gue pernah dengar satu yang cukup terkenal namanya American Academy of Arts in Rome. Jadi American Academy itu punya bangunan di Rome. Mereka invite applications from US citizens only. Dan kalau mereka accepted, baik itu painters atau poet atau architect atau whatever you do, you can spend 1 semester in Rome. Konsepnya mirip kayak Nova barusan ngomong. Lu bisa propose sesuatu topik atau apa, hasil akhirnya exhibition. Have an outcome-nya apa? Tapi kalau untuk arsitek menarik tuh gue juga nggak. Kan kalau misalnya artist kita bilang kan, you know, you see kayak karya, kayak patung atau apa, jelas. Medianya kan nggak terlalu besar biasanya ya kan. Bangun mental. Iya. Yang gue pernah lihat adalah mungkin dia mencoba mengeksplor konsep eksplorasi ruang, tapi nanti bentuk akhirnya belum tentu bangunan. Bisa aja market atau model atau instalasi juga. Instalasi. Kan agak dekat lah ya, bisa dibilang konstruksi of a space gitu. Iya itu ada tuh kayak di upstate New York, di daerah namanya namanya Art of My, lo tau nggak? Oh iya pernah dengar. Dia tuh ada residensi juga. Dia formatnya dia model workshopnya nggak kayak yang kayak lu kemarin gitu. Dia workshopnya ini yang scale tapi galerinya itu outdoor. Galerinya itu benar-benar kayak field gede banget. Dan kebanyakan sih sculptural artist mungkin ya, sculptural artist to architect lah. Kadang-kadang mereka bikin mock-up rumah, ada rumah yang literally kayak dia bikin satu tiang gini, habis itu di atasnya ada rumah, jadi kalau ada angin dia muter lah, jadi tuh kayak rumahnya muter gitu. Ada kinetiknya. Nggak fungsional, itu cuma artistik aja. Cuman lu bener-bener bisa naik ke atas dan ngelihat apa namanya? Lu bisa ngelihat ada dapur nih, ada segala macam, tapi goyang-goyang gitu. Bener-bener iya itu konseptual konseptual. Iya. Menarik sih itu. Iya. Nah terus apa namanya? Lu berarti ini residensi, kalau misalnya ini residensi ketiga lu di US. Residensi ketiga lu di US. Tapi kalau di seluruh dunia lu lebih banyak lagi kan? Gue sebenarnya kalau gue udah pernah residensi di Itali. Gue Itali itu udah 3 kali. Beda-beda negara, beda-beda kota. Venice.
Venice, terus Florence. Florence itu terkenal ini juga banyak artis Iya, kan. Banyak sekali. Michelangelo itu Michelangelo, Leonardo, all the best, Leonardo. Nah, Karena kan Brunelleschi. kan Siapa sih? Medici. Medici ya, itu salah satu art The patron Dome. ya. The Iya, Dome. What's the name? Brunelleschi. Duomo. Duomo. Iya, Brunelleschi. Iya. terus Jadi, kota ketiga apa? menurut gue kayak kalau ketiga gue Venice lagi, jadi gue tuh suka banget sama Venice, I don't know why, karena kan Iya. ada Venice Biennale kan. Betul. Iya. Setiap 2 tahun sekali Setiap mereka 2 tahun sekali. alternate between the Iya. art and the architecture. Nah, art dan itu Betul. menarik banget menurut gue. Lu ada bedanya nggak sih? Misalnya lu kayak misalnya tadi lu bilang Italia itu habis itu ada. Oh beda banget Terus men, lu gue ceritain, Europe tuh Italia, terus gue pernah ke Spain Singapura, juga, Singapura. Singapura ya, kalau Singapura. Singapura kan gue emang galeri gue di sana kan, gue dulu sekolah gue di sana kan. Hmm. Terus kayak beda banget lah menarik itu karena ketika what I like about residency it's just like bedanya kalau misalnya lo kayak having a exhibition gitu ya, ngirimin karya ke satu negara, itu karya lo itu konsepnya masih konsep di Indonesia, ngerti gak sih, studio lo di Indonesia. Tapi yang gue suka dari residency adalah when you go there, katakanlah gue di sini di New York 2 bulan, Yeah. so I observe kayak absorb Iya. all this like the environment. Yeah, the everyday life. Karena si Everyday vibe-nya juga itu menentukan menentukan gimana kita banget, dan berkarya, itu kan? mempengaruhi karya gue kayak Iya, warnanya atau misalnya topiknya karya gue di Betul. UK gitu atau karya Topik-topiknya. itu beda-beda Itu semua, keren sih, itu keren. beda-beda semua. Jadi ada influence yang lu Influence absorb banget gitu ya. kayak Yeah. misalnya gue di Italia di Venice gitu, karyanya tuh very medieval like Karena sekeliling lu karena bangun gue gitu kayak ya, atau- patung-patung Iya, iya. kayak medieval. Gue Iya, iya, iya. boleh nanya nggak? Jadi lu tuh nggak biasanya kalau artis residensi lu nggak pernah bikin konsepnya dari Enggak. Jadi lu Nggak datang perlu ada proposal. Gue ada proposal, tapi jadi gini, Tapi gue cukup open ended. jadi kayak open ended gue ini dia adalah kayak gue kayak yang ini nih, gue proposal gue adalah a glass, true looking glass. Jadi bagaimana gue as artist tuh looking through something. looking through Yeah, something, through a and lens. the end of the day it depends on kayak kalau misalnya gelas kan itu kan Filternya apa filternya ya? kalau lo masukin kayak Coca-Cola atau Iya, misalnya iya, masukin iya, iya. alkohol atau anything, right? Ya kan anything, right? Apa tuh? Alkohol. Apa itu? Oh iya, hand sanitizer. Sanitizer, Oh iya, oh iya, macam iya, betul, betul. anything, right? Atau water gitu kan, kayak Pocari Sweat gitu. Ini Indo sponsor itu ya. Indo aja tuh. Tapi Pocari Sweat tuh Pocari Sweat. tapi Asia ada kan Pocari Sweat? Ada sih, Ada, ada. Jepang. Cuma di Di sini sini nggak ada. ada. Sih nggak ada. Kayak gitu. Iya, iya, Maksud gue iya. kayak itu kan ngeliatnya kan kayak ini kan. Jadi it's like for me it's just like I'm become like the glass itself. Keren. Jadi bakal jadi apapun bisa nggak Iya. tahu. Tapi gue mau nanya deh, gue penasaran karena jadi ada yang selalu gue jadi pertanyaan gue tuh kan maksudnya kan sejak kayak misalnya kayak mulai abad 20 mungkin kan dulu kan mungkin seni dilihat sebagai kayak for the sake of the art itself kan. Iya, iya. Kalau sekarang mungkin agak berevolusi melihatnya kita jadi kayak lebih personal branding of the artist somehow. Jadi kayak ada double duty gitu kan. Iya, apa iya, namanya seni. Nah jadi kayak gue penasaran nih karena gue ngelihat mungkin karena dia ada karena itu jadi personal branding. Jadi kadang-kadang mungkin ada dalam pikirannya gitu mungkin ada apa ya? Ada batasan-batasan kayak oh ini nggak sesuai style gua, ini nggak sesuai warna gua, ini nggak sesuai topik gua. Nah itu tuh gua ngelihatnya, gua mau nanya sama lu, menurut lu ngelihat itu sebagai jalur yang jelas atau jadi batasan? Misalnya kayak ada nggak sih perasaan kayak aduh gue pengen pakai style ini tapi gue udah terlanjur Ada banget kan. style gue begini. Ada banget kayak. gimana? Tapi kan mereka zaman sekarang kan contemporary artist tuh nggak ada batasan ya. Kayak lo arsitek bisa artis juga banyak kok gitu kan. Kayak yang artis fine artist yang terinspirasi dari architects or even kayak musicians jadi artis like fine artist. Nah enaknya adalah kalau sekarang nih gue misalnya kayak gue ke museums atau ke galleries ngeliat kadang aduh anjir ini karya keren banget nih gitu kan stylenya. Terkadang gue mencoba untuk tidak mengcopy tapi gue terinfluence. Iya. Kayak mencoba untuk kayak what if deh gue try apa si stylenya kayak gini works nggak? Oh kalau nggak works ya udah moving on gitu loh. Cuman gue kadang pengen banget yang kayak gue pengen banget bisa gitu loh style kayak gini gitu loh. Iya. Wah, dan itu tapi lu endingnya kayak lu ada style kayak gitu tapi lu tetap kayak lu nggak duplikasi tapi kayak lu coba marriage aja. Jadi self conflict jadinya. Kayak ngerti gak sih kayak artis Iya, paling sering tuh kayak self conflict.
Iya. Menurut gua di arsitektur sama ya. Maksudnya Mirip banget ya. misalkan gini, kita kerja buat dengan tim yang misalkan biasa melakukan bangunan yang modelnya seperti ini. Tapi waktu ada project baru itu pasti ada fase di mana kita ngelihat kayak apa ya yang katakan lebih contemporary. Iya, true. Atau siapa peer kita yang ngerjain bangunan yang mirip, kita lihat juga gitu language-nya. Dan kadang-kadang waktu ngelihat itu kita kayak oh mungkin we can reinterpret what this guy was doing gitu, doing it our own way gitu. Selalu ada kayak Iya. cross reference. Iya, cuma maksudnya kalau misalnya di arsitektur, apalagi korporat ya. Iya. Kalau yang butik arsitek mungkin dia Apa bedanya butik arsitek sama korporat arsitek? biasanya soalnya ini agak dangkal mungkin generalisasinya mungkin nggak sedangkal ini ya, tapi kalau misalnya butik arsitek kadang-kadang dia bener-bener kayak top down, literally kayak prinsipalnya adalah kayak dia Artisnya. jadi artisnya. Gitu. Jadi kayak semua karya dia bawahnya harus mensupport mewakili, dia, gitu. harus mewakili itu. Sedangkan korporat nggak mesti kayak gitu. Jadi dia lebih luas. Kadang-kadang style begini, Kayak Frank kadang-kadang Gehry gitu contohnya. Frank Gehry misalnya kan dia nggak jarang banget, bisa dibilang yang dipublish jarang banget keluar daripada style dia gitu loh. Betul. Kayak apa kertas-kertas dilekuk-lekuk gitu. Tapi Frank Gehry mungkin butik. Butik ya. itu Tapi literally korporat. menurut gua corporate juga Ah. karena orangnya sudah ratusan. Hadid juga ya. Hadid juga Betul. butik, tapi hitungannya scale up corporate. Karena scale Iya. dari office-nya udah Iya. gede gitu. Foster tuh bisa dibilang corporate Iya. karena dia udah nggak terlalu apa ya, dia nggak punya batasan atas bentuk, style, estetik gitu, lu nggak bisa kadang-kadang ngelihat karya dia, kadang-kadang lu bisa bilang bisa jadi IMP, bisa jadi Orang Rogers, ya betul. bisa jadi Iya. siapa aja gitu. Tapi kalau Hadid atau Udah tahu ya. lu bisa Gehry, lu bisa ngelihat kayak dan itu juga jadi ini sih, maksudnya jadi isu juga buat mereka. Contoh pernah Gehry itu propose buat Facebook. Jadi ada satu RFP itu request for proposal gitu dari Facebook untuk bikin kampusnya dia. Nah Gehry itu pokoknya ngebribik Facebook banget lah, ngomong kayak ini gue bisa. Facebook ngomong gini, gue nggak mau tapi sama lu pasti kalau mau lu pasti kayak gitu bangunannya. Udah ketebak ya, Iya, udah ketebak kira-kira. Iya. Rasanya gini nih. Pasti mahal, pasti Kelihatannya bentuknya kan kira-kira gitu. seperti ini. Iya. Iya. Cuma in the end si Gehry, kantor Gehry bukan Gehry-nya mungkin ya, dia ngomong kayak ya udah kalau misalnya kayak gitu lu bikin aja kompetisi jadiin aja. Dibandingin. Tapi gue ikut, lu undang gue. Akhirnya dia bikin nggak kayak Gehry sama sekali. Oh iya, sengaja. Dia bener-bener Tapi yang bikin menang siapa? Dia, bukan? gue lupa yang menang. Mungkin Gehry menang nggak? Gue kurang tahu. Entah kenapa di cerita gue Gehry menang. Sepertinya betul. Tapi gue nggak tahu in the end kayak gimana karena sering berubah-ubah. Kadang-kadang gitu. kompetisi Iya. bukan sama dengan yang diwujudkan. Iya. Kadang-kadang yang menang kompetisi ini Betul. yang diwujudkan orang lain. Yang dapat proyeknya Iya. orang lain. Oh gitu. Iya. Iya. Contoh yang gampang, World Trade Center. Ya gimana tuh, coba ceritain. World Trade Center setelah katakan World Trade Center dulu apa yang sekarang? World Trade Center yang dulu udah waktu itu kena tabrakan pesawat itu kan. Yang Ya. setelah itu. Nah setelah itu kan ada kompetisi untuk banyak arsitek kasih proposal. Kita mau bangun ulang, itu udah pasti gitu. Pasti. Nah yang menang adalah orang namanya Daniel Libeskind. Daniel Libeskind itu kalau di dunia arsitektur dia deconstructivist. Jadi bangunan-bangunannya dia itu banyak yang miring, ada yang bentuknya lancip gitu ya. Aneh gitu. Agak aneh gitu. Biasa kan bangunan kotak gitu ya. Dia Iya, itu iya. lebih kayak seolah-olah dekonstruktif gitu. Dia menang, tapi yang bangun adalah perusahaan lain yang lebih corporate. SOM namanya. Kantor harus boleh ngomong nggak? Boleh. Kantor Anda yang betul. bangunnya. Betul. Dan itu gue kurang tahu apa behind the scene-nya ya. Tapi gue yakin itu. Padahal kan si arsitek punya arsitek firm sendiri kan pastinya. Oh betul. Kok lucu ya? Benar. Betul. Tapi kan itu juga berlaku di dunia nyata, benar nggak sih? Kalau kayak misalnya Indonesian Idol yang menang siapa, tapi yang jadi Yo, yang siapa? laku ya, itu kan- yang iya, laku benar gitu ya, sih? yang komersial. Iya betul. Iya. Atau bukan cuma yang komersial, tapi yang memenuhi kebutuhan si kliennya, iya nggak Iya, sih? kebutuhan masanya benar. Kebutuhan masanya, menarik. Iya. Tapi mungkin emang di kontraknya itu emang ada loophole di
bagian itu. Gue nggak tahu juga sih. Tapi menurut gue maksudnya gini, yang menang konsep belum tentu yang sama dengan yang ngebangun. Iya pasti. Gitu. Iya. Menarik. Kalau di arsitektur. Itu WTC bangun berapa lama kalau boleh tahu? Wah kayaknya hampir kayak 10 tahun mungkin. 10 tahun. Wow. Dari perancangannya. Maksudnya pas bangunnya sendiri gue kurang tahu. Tapi kalau dari perancangan Bangunnya sih nggak terlalu lama kayaknya. bangun mungkin 3 tahun cepet ya? mungkin. Yang Mungkin lama itu 3 tahun. rancang. Karena di bawah 2010 dia jadi. Iya. Betul ya? Apa regulasi gitu-gitu kan sesuatu yang perlu disetujui gitu Kalau sebelum Oculus itu siapa yang ngebangun? Oculus itu Yang ngedesain gue tahu, tapi yang ngebangun gue nggak tahu. Yang ngedesain Maksudnya Calatrava, Calatrava, Santiago Santiago Kalau lu ke Calatrava. Spanyol mungkin juga ada Oh, iya. karya dia di sana. Banyak banget. Di Madrid banyak banget ya. Calatrava. ya dia banyak ngedesain kayak jembatan atau bangunan transportasi yang bentuknya kayak tulang-tulang itu. Iya. 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 Kalau arsitek tuh paling top dari negara mana sih? Yang paling lagi banyak one of the best. Susah banget. susah untuk digeneralisasiin gitu sih. Cuman mungkin yang lagi up and coming Oke kami deh. itu kayaknya dari South America ya. South America. Oh Kayaknya- siapa yang lu pikir? Waduh, I don't know man. Siapa ya? Yang kemarin baru menang Pritzker? Gua nggak terlalu update yang terakhir menang Pritzker. Kayak 2 orang gitu dari Brazil, apa gue lupa namanya siapa. Suami istri gitu. Lupa gue. Mungkin bisa jadi gue salah juga. Tapi gue lupa. Aravena Alejandro Aravena. Iya, Itu iya. dari Chile. itu juga dari South America. Maksudnya gue nggak tahu ini karena bias karena Pritzker. Mungkin nggak tahu. Gue ngeliat akhir-akhir ini banyaknya dari South America sih sama hotel gitu sih. Tapi I don't know. Pritzker itu kayak Grammy Awards lah. Oh. Kira-kira. Oke. Jadi lu kalau ke kantor, lu Iya. bisa propose, tolong consider gua. Hmm. Sama dengan Grammy kan, Grammy bisa Iya, kasih iya. suruh, betul nggak Bram? Itu betul. Kan kayak Sebetulnya please kan consider. Grammy itu kan bukan dinominasikan tapi mereka yang harus ngirim. Betul. Iya. Mereka kayak Mereka apply gitu kan. AMI Awards itu kan Iya. sama kan kita artis yang mengirim. Iya. Bisa nggak kita dikonsider jadi nominasi AMI Awards Ah, atau Grammy Awards? Nanti ada jurinya internal Iya. yang filter gitu ya. Iya, Misal. itu ada di TV juga nggak set yang Enggak. nggak ada nggak ada. Enggak sekomersial. Ngomong-ngomong soal award, congratulations apa namanya Anugerah Musik Award. Oh Itu- iya, iya, iya kan? Best design album ya. Iya enggak? 2000 berapa? Buat Kunto Kunto Aji kan ya? Kunto Aji ya? 2019. 19. Itu sebelum Covid, men. Sebelum Covid. Itu benar-benar kayak benar-benar sebelum Covid banget ya. Gue inget banget masih nongkrong. Boleh gue nanya nggak Pak? Itu lu dengerin lagunya dulu baru Iya. desain apa? Setahun gue buatnya. Oh, serius, proses. Prosesnya setahun. Kenapa bisa selama Karena itu Pak? mungkin Bikin- pertama Aji kan, Kunto Aji kan bener-bener kayak is a real artist, like OG artist Iya gitu. juga lah. Like artis nggak, menurut gue artis like seniman, ngerti gak sih lo? Kayak kalau gue kan, gue bener-bener kayak gue kadang-kadang tuh masih yang kayak buat karya tuh tidak only about rasa tapi it's about like the logic, ngerti gak sih? Gue harus buat yang kayak gue ada deadline, gue harus buat karya, jadi gue memaksakan kayak gue harus mengkondisikan diri gue untuk terinspired atau harus ada ide gitu loh. Iya. Kalau Aji tuh yang benar-benar yang kayak gue harus dapat ilham, ngerti gak sih? Kayak jadi kayak jadi gue kadang-kadang nih, jadi selama awal-awal gue ketemuan sama Aji gitu ya, by the way gue tuh tahu Kunto Aji tuh pas gue SMA. Jadi itu menarik banget, jadi gue waktu itu tahu kan Kunto lu Aji. Boys to Boys kan? Iya, dan ini American Idol kan, dia kan Iya, American iya. Idol. Apa Iya. American Idol? Betul. Ji, lo bakal diundang masuk American Idol. Amin. Simon ya, Simon Indonesian Idol. Bukan di sana ya. Bukan. Itu kayak kalau di US jadi American Idol. Indonesia. Dia kan Indonesian Idol. Terus gue inget banget tuh, dia tuh masuk dia pensi, zaman pensi kan, nggak kayak sekarang kan. Zaman pensi di sekolah gue, terus Aji tuh bawain cover lagu satu orang kayak judulnya tuh mau dibawa kemana hubungan kita. Oh, iya. lagu Kayak gue tahu. Iya. Oh iya. Hubungan kita. Nah, gue itu pas lagi sama gebetan gue, di mana gue ngegantungin cewek ini gitu. Kenapa? Dari situ Liriknya, gue yang kayak liriknya. dari situ gue kayak si anjir banget nih. Gara-gara lo nih gue jadi ribet nih ya. Dari situ gue keingat. Lagunya Armada tuh mau Betul. Armada bener-bener di cover. Bagus. Iya, itu tuh udah gue kayak gue bener-bener kayak terhook banget sama otak gue jadinya. Abis itu akhirnya gue jadinya kayak
pas mau dikenalin sama Kunto Aji, wah gue tahu nih orang nih, ini yang buat gue jadi ini gue bilang sama dia kan gitu kan. Lu sama cewek itu gimana sekarang? Udah lewat itu. Udah lewat. Jadi lu tuh setahun, berarti lu benar-benar proses itu sebenarnya Setahun. bareng. Jadi itu gimana? Itu Dia nggak nanya, gua ngobrol. Kunto Aji lagi bikin lagu berbarengan sama lu Iya. bikin album, bikin covernya. Bener. Dia kagak nanyain terus. Bener-bener. Dia tuh kayak bener-bener dia yang kayak lagi proses in the making, cooking the songs. Itu tuh bener-bener bareng sama gue yang kayak, bener. Val gue lagi buat ini. Gue sambil yang kayak, gue sama dia kan main game kan, main kayak PS4 gitu kan, zaman dulu. Gue sampai yang kayak meeting tuh lagi main, kayak Ji kita ketemu di sini Ji ya, gitu kan. Kayak gue main gitu, terus kayak Ji apa ya ide Ji, apa ya Val, gue masih belum nemu nih. Selama setahun, jadi gue bolak-balik Gila. sampai di end of kayak penamaan album mantra-mantra itu di studio gue waktu itu. Bener-bener kayak awalnya bukan mantra-mantra, awalnya tuh overthinking. Oh, wow. Ngomongnya overthinking karena kita ngomongin tentang overthinking orang-orang tentang anak-anak muda. Iya. Awalnya gitu. Terus abis itu Kenapa gue jadi mantra-mantra? mantra-mantra adalah sebuah kayak ucapan-ucapan yang kita ucap yang itu akan menjadi mantra dari kehidupan inspire your work. Very fucking good, right? Gue juga Gue suka. Itu good decision. very good decision. Jadi intinya adalah awalnya tuh gue di brainstorm sama dia sama Aji gitu kayak, Val, ini konsepnya adalah overthinking. Dimana lu bener-bener yang anak-anak muda Indonesia yang overthinking, yang kayak sekarang kan zaman sekarang anak banyak kan yang mikirnya kayak terlalu lu ngerasa harus begini segala macam. Paling you are okay, right? Gitu. Nah dari situlah gue mencoba untuk makanya gambarnya kepala. As Kunto Aji, terus ada otaknya di mana-mana tentang yang you know everyone's keriutan sendiri gitu. Kayak gitu. Dan akhirnya fun fact, pas lagi hari itu, pas lagi mau diupload malam itu, gue dan Aji upload ke ini, ke online. Oh, oke. Jadi kayak Rilis kayak itu gue ingat 4 jam sebelumnya itu masih belum tahu namanya mantra-mantra. Oh my god. So funny. Itu kayak itu fact gitu kayak kita kayak apa nih? Oke, mantra-mantra. Oke, abis Itu salah satu judul lagunya nggak sih, bukan? iya. Oh, ini. Nah, itu judul lagu yang itu juga ganti atau? Nggak, jadi ada beberapa yang lagu tuh ada beberapa yang ganti lagu nama album nama title-nya. Abis itu yang ada di revisi. Tapi ya udah, at the end of the day we lock tuh mantra-mantra. Oh wow. Kayak gitu. Abis itu dan menaiknya adalah pas udah albumnya selesai nih, gue baru jadi kan gue udah jadi nih lukisannya. Terus pas udah jadi lock ya Ji ya, jangan diganti lagi. Bisa. Bener-bener abis itu gue tulis, gue baru ngambil revisi lagi lukisan gue. Jadi lukisan gue udah jadi, gue revisi. Overthinking gue coret. Makanya kalau lihat ada real paintingnya tuh ada yang satu lukisan, ada satu part gue masih kelihatan bekas tambalannya, terus tulisan mantra-mantra gue tulis. Oh. Kayak gitu bro. Gila, keren. Dan itu real painting by the way ya. Itu real painting. Iya. Berapa ukuran tuh dimensi? Gede. Kayak 180 lah, 180 cm. Wow. By- Segede orang. Sepintu Segede ya. orang ya. Segede pintu. Sepintu ya. Gede. Gede banget itu. Wow, itu story yang keren juga. Keren sih. Menarik sih. Dan gue tuh suka banget kerja sama Aji itu karena kan kalau kolaborasi itu is all about chemistry, right? Gue sama dia tuh chemistry dapet banget, kayak gue Apa yang buat ngobrol, dapet itu? gue kayak sharing same apa ya, Interest. kayak dia kan bisa dibilang pelancong ya, maksudnya kayak dia benar-benar datang ke Jakarta terus dia cerita sama gue gitu macam. Waktu itu gue juga kayak gue study di luar, ngerasain bagaimana gimana gitu. Jadi kayak terus kita main outsider gitu kan, kayak gue main game bareng sama dia dan lain-lain. Jadi kayak it's all about bonding menurut gue. Iya, itu gue waktu itu, gue jujur itu kayak pertama kali gue benar-benar kayak gue discover lu tuh waktu itu sih kayaknya. Gue ngeliat cover albumnya, anjing, gue bilang ini keren banget sih. Maksudnya gue suka banget, gue jujur suka banget sama cover. Dan lagunya bagus banget sih. Gue bukan lagunya juga. Gue bukan kayak bener ya, bukan kayak apa ya, kayak Temen.
bukan kayak temen atau apa, tapi it's so memang, deep. memang, I know. memang bagus. So deep, man. Itu lagu yang pertama juga kan bagus banget. Ya, kan? Film membiru atau yang mana nih? Terlalu lama sendiri itu yang bikin. Itu yang Iya. filmnya, yang yang Faris Tevi, yang Mas Faris Tevi itu kan. Itu Faris Tevi. Iya. Dia serius ya. Iya. Abang kalau milih seniman juga serius. Serius, men. Karena Bener-bener, makanya kan gue bilang Gutoni itu bener-bener idealis banget. Iya. Idealis banget ya. Iya, dia juga kerja di album ini nggak sih, yang dia kerja sama Flux Cube ya, bukan? Iya, Apa sebelumnya? enggak, dia tuh cuman kalau enggak, if I'm mistaken ya, kayak sama Mas Faris Tevi sama gue. Kalau mungkin sama Flux Cube, dia buat yang kayak seasonal events atau misalnya campaign atau apa. Iya, itu kayak gue cuma liat video klipnya doang tuh yang ada Iya, orang iya, di apa? Kayaknya dia. Yang buat yang beatnya dia ditaruh di roulette. Habis itu dia sama diputer-puter. Renda kalau nggak sama salah. Renda Rais. Sama Renda, iya, dia buat video doang Iya. gitu. Oh. Tapi itu album itu bukan? Album itu juga. Tuh maksud gue ngeliat kolaborasinya lumayan. Gue paling suka ya. Ini kita jadi bahas Kunto nih. sorry banget. Tapi enggak, ini ke promosi lo Ji. Gue suka banget yang album yang film membiru yang videonya nonton lo. Wah, kacau bro. Gue tahu. Baru. Ini baru. Baru kayak Lebih baru daripada punya lo itu. Iya, 2021. Sama dari album, bukan album sih sebenarnya, kayak dari satu lagu album yang kemarin gue. Tapi dia buat videonya itu keren banget, men. Emang dia konsepnya keren sih. Konseptual banget. Gokil sih. Gue Asik kalau ketemu. gue nggak nyangka. Soalnya kolaborasi gue ngeliat lumayan ini banget, apa lumayan luas gitu, Iya, lumayan masif gitu, Chan. Ngomong-ngomong soal kolaborasi, lu juga sebagai fine artist juga, lu kolaborasi lumayan banyak kan? Banyak semuanya. Kayak gue ngeliat lu ngerjain Voya sama Bite, Iya. karya Bite itu kan kalau nggak salah ada instalasi lu ya, Iya. yang di M Block, ya kan? Terus apa lagi? Erigo, banyak Erigo, iya. Iya. Wah itu lu apa ya, maksudnya lu gimana itu ceritanya itu, kayak lu emang pertama kali lu kayak memulai kayak mikir gue perlu kolaborasi Karena gue tuh bosen, men. Gue tuh ngeliat kayak di dunia fine artist nih lupa gitu ya. Orang tuh hanya terpaku lukisan ya lukisan, gitu nggak sih? Seniman tuh hanya hidup dari One jual media. lukisan, medium gitu loh. Kalau Pertama, menurut lu seniman selain jual lukisan banyak yang bisa men, dilakukan. seniman tuh bebas, men. Lu mau koprol, mau jadi sirkus Iya. gitu. Tapi itu menurut gue kayak zaman sekarang ya, today's ya. Itu yang gue bahas sama temen-temen kayak misalnya para seniman dan juga kayak pengamat seni gitu ya, kayak today itu we are in contemporary art. Oke, kayak sayang banget kalau misalnya kita masih terpaku dengan kita seorang arsitek, kita seorang fotografer. Iya, ngerti Ada nggak sih? labelnya. Labelnya. Iya, ada labelnya. Kalau zaman dulu gitu ya, zaman kayak Renaissance gitu, kayak ya sculptor, painter, udah gitu loh. Iya. Zaman modern art kan udah mulai nyimpang nih, kayak iyalah. Picasso gitu kan. Picasso dia buat sculpture, buat juga painting, ada fotografinya juga, ya kan. Kalau zaman sekarang bebas, men. Jadi menurut gue zaman sekarang tuh kayak misalnya kayak lu lihat kaos gitu ya. Kan kaos kan juga dia design kan, start from design, SVA, right? Takashi Murakami, everyone yang menurut gue kayak dari situ lah gue mencoba untuk kayak kenapa buat merchandise atau misalnya buat kayak kolaborasi sama brand atau apa, itu menurut gue part of berkarya tapi kanvasnya beda gitu loh. Bukan kayak lo kayak melepas identitas lo sebagai seorang pelukis, karena menurut gue menjadi seorang pelukis itu adalah satu cuman satu elemen doang, ya ekspresi aja. Jadi gue sebenarnya artis, seniman. Ada dinamika yang berbeda nggak ketika lu ngelukis buat diri lu sendiri, ekspresiin diri lu dengan basically kan gue nggak tahu ya, maksudnya lu udah di level dimana kayak klien udah kayak terserah lu. Udah gitu ya, Pak? Atau kayak masih ada aja tuh. Atau kayak masih ada kayak sekedar ada ini kayak tolong ini diganti, ini tolong. Masih. Masih. Gue pernah ada kasus nih. Wah, nggak usah sebut Nama nama. nggak? Atau Nggak sebut usah nama. sebut nama, tapi gue bongkar nih kasusnya. Jadi Iya. kayak gue tuh ada kolaborasi sama satu brand gitu lah. Brand kayak kasur gitu, Kasur. kayak bed gitu lah pokoknya. Olimpik. Bukan. Itu bukan jualan kasur, itu jualan Bukan. kayu-kayu. Furniture. Salah saya. Kalau gue jadi awalnya gue udah jadi gini, kayak misalnya ada brand approach gue gitu ya sama tim gue, kita selalu bilang kayak lu dealing sama artis, oke?
Ini kita tuh bukan desainer, or even kayak orang tukang desain. That's the different thing. Artist, it's levelnya tuh kayak he has like this kind of like ideology, karakteristik. Nggak bisa gitu loh, ngerti gak sih? Tapi as artist, gue akan mencoba untuk membuat kayak ruang untuk kayak yuk kita diskusi. Tapi bukan gue didikte. Beda ya, sama tukang gambar. Beda ya. Lu waktu tukang gambar hire aja gitu ya, di orang di mana gitu loh. So Indian, gue ngerti kok. Dia tuh along the way gue kasih desain segala macam tuh, tiba-tiba dia awal kayak, Mas kok gambarnya seperti ini ya? Lah ini kan style novel. Enggak, gimana kalau misalnya tapi kok begini ya? Oh oke kok gitu, gimana kalau misalnya dibuatnya di banyak aja? Itu akuntan pasti ngomong. Enggak, kebetulan ada orang masih relevan dia. Ya terus akhirnya karena kayak yang ngomong juga nggak nyambung mix gitu. kayak nyambung gitu kayak. Dan akhirnya di November ini gue udah kayak yang paling gue max adalah gue masih oke lah kalau udah ngomongin tentang kayak penempatan taruh di mana masih oke. Jangan mengubah prinsip aja gitu loh. Tiba-tiba dia bilang, Mas kalau novel suruh buat bunga bisa gak? Gue langsung kayak request topik. Dan ini ya, gue tuh udah di DP ya, gue udah dibayar, gue dibayar hampir full. Gue balikin duitnya, gue kayak nih, gue daripada gue, padahal tuh projectnya lumayan besar ya. Gue kayak, gue daripada kalau gue as an artist, gue ada lagi di atas kayak apa bisa dibilang di atas lagi tentang kayak ngomongin tentang komersial atau apa, is about idealisme gue gitu. Gue udah kayak kesel banget sampai gue diatur-atur. Kayak mendingan gue balikin daripada gue ngerasa dikekang, ngerti gak sih? Sama-sama enak kan jadinya. Sama-sama enak kan? Jadi gue yang kayak sorry banget nih. Terus dia marah-marah kayak, lah kan ini kan dari apa harusnya kan bisa nih Mas digini-gini. Oh sorry Pak, nggak bisa. Ini aja udah baik, harusnya kita nggak balikin uangnya. Gue bilang kayak menurut gue kayak ngasih statement juga kayak sorry man, money. Terus gue yang satu statement dia paling buy me with money, right? Nah, you cannot buy my art. Dan dia mau ngomongin kan saya udah bayar novel. Gue langsung kayak naik kan kayak sorry, money is not, it's all about money is not everything man. Menurut gue kayak in a way kayak idealisme gue, integritas gue lebih tinggi daripada money, ngerti gak sih? Kayak simplifikasi banget kadang-kadang orang. Iya, makanya kayak dia thought like kayak misalnya nih bayar nih. Lah kan lu gue bayar, dia bisa beli lo gitu, beli identitas lo gitu. Nggak bisa men. Tapi itu stand yang kuat banget dan gue yakin itu bukan hal yang mudah untuk dilakukan. Susah men, susah banget. Itu kayak ya itu di pandemi men. Oh my god. 2020 gue inget banget dapet job, itu 2020 gue kayak alhamdulillah banget kayak ada job gitu ya. Tapi at the same time gue harus yang kayak melepas. Dan itu menurut gue kayak kalau misalnya ini gue gambar gue katakanlah Mas gambar bajunya warna merah deh, karena itu oke lah gitu kan, masih oke ini karena lo kita mau ya kan kayak brandnya ada ini biar brand identity. Tapi kalau misalnya udah nggak suruh buat bunga, buat apa yang kayak ini dan dia nganggap tentang art, menurut gue kayak I'm so sorry man. I'm so sorry. Kurang cocok aja. Kurang cocok gitu loh. Tidak ya mendingan gue bilang gue cari yang lain aja. Cari lain aja Pak. Yang lebih kompeten, mungkin gue nggak kompeten gitu. Wah, kayak gitu. Gue nggak nyangka loh, maksudnya kan kalau misalnya seniman, gue pikir udah punya stand sendiri. Harusnya kayak klien udah cukup pinter untuk mikir kayak gue nyewa seniman ini karena gue suka apa yang dia udah lakuin gitu kan. Kayak kan maksudnya heran aja gitu kayak ketika ada orang nih satu seniman terus tapi nyuruh kayak udah expect-nya kayak yang lain betul sih. Men, gue suruh gambar bunganya, maaf ya bukan bunga karakter gue. Bunga di tepi jalan gitu. Itu bunga jalan. Iya, bunga gue nggak tahu sih maksud lo apa tapi bunga di tepi jalan aja kayak bunga ini bener-bener kayak bunga realis gitu men, ngerti gak sih? Oh iya realis. Iya, gue mikir realis, gue kayak my work is not realis at all man. Bapak salah hire gitu ya. Kira-kira salah pilih. Saya yang kalau mau realis jangan saya. Iya itu suka heran gue sama keputusan klien yang kayak gitu. Makanya gue pas kemarin kerja sama Ego gitu, gue bilang kan kayak pokoknya gue, lu tahu kan kerja sama gue artis, gue undang nih, ngelihat studio gue gitu ya kayak this is my art, oke? Kalau misalnya lu mau, oke, kalau enggak ya udah. Dan alhamdulillah kayak ya udah lu buat whatever apapun gue kayak bebas banget. Makanya kan it turns well, right? Ngerti gak sih? Jadi kelihatan banget tuh ketika gue dikasih kebebasan sama gue dikekang tuh. Of course. Iya pasti lah.
gue nggak tahu, lu pasti juga punya banyak pendapat soal itu di dunia arsitektur. Karena kan selalu against kayak desainer gitu kan, desainer, Iya. arsitek tuh kan selalu Pasti. clashing kan sama Wow. arsitek kan, apa sama klien kan. Gue pernah di Indo ya, ketemu sama satu klien, kita udah kasih dia proposal begini gini, lalu dia bilang, wah nggak bisa, saya maunya begini. Jadi intinya kita itu sampai seolah-olah diomong-omongin jelek sama si klien ini, kamu tidak mengerti apa yang ada di otak saya gitu. Kira-kira gitu, sampai ke poin itu gitu, sampai ke poin dimana kita kayak direndahkan, seolah-olah kita nggak bisa ngelakuin apa yang kita coba gitu. Dan apa sih namanya? Gue yakin semua industri kreatif pasti ngerasain. Oke, gue pernah ngalamin itu juga sih. Semua industri kreatif pasti ngerasain itu. Dan emang apa ya? Gue nggak. Menurut lu gimana Lu- solusinya? Kalau solusi, gue nggak punya solusi apa sih. Gue nggak bisa solusi. Cuman menurut gue stand lu tuh itu oke banget. Dan lu tahu lu udah punya power dari hal itu. Jadi kayak, dan itu kayak yang sebenarnya yang paling ini yang paling sedih adalah masih banyak yang masih itu banyak dia. yang kompromi. Maksud gue ya kayak gini ya, Satu gue profesi aja kita. ngerasa digituin, ngerti nggak sih? Gue Iya. ngerasa digituin kayak what if orang-orang yang gak punya Iya. stand yang power yang kayak Exactly. makanya banyak banget nih, makanya gue tuh selalu mengedukasi. Gue tuh kayak again kayak kalau ketemu kalian di Indonesia gitu ya, Iya. kayak gue akan selalu kayak yang harus diedukasi itu bukan senimannya, tapi klien juga harus diedukasi. Betul, Gitu betul, sih, betul. kayak Harus dua arah dua sebetulnya. arah Betul, sebenarnya. betul. Kayak Betul, itu betul, maksudnya betul. seniman tidak boleh egois. Betul, Karena betul. gue seniman atau gue seniman besar Nggak nggak boleh bisa. egois gitu Nggak loh. bisa. Lu harus ngikutin gue. Tapi klien juga harus tahu gitu loh. Betul, Iya. betul. Harus ya, at least tahu apa yang lu beli. Gitu. Yes, tahu apa konsekuensi yang apa yang lu beli, produknya seperti apa, udah. Iya. Sama tahu batas juga ya. Tahu batas, maksudnya, betul. saling respect aja gitu. Iya. Ya. Nah kalau lu gimana? Kalau kompos kayak Ya musik itu juga sebetulnya sering banget terjadi, apalagi kan kalau misalnya kita membuat musik yang buat komersil kan, hitungan jadi kayak Apa yang disukai orang gitu iya, ya. jadi atau jatuhnya kebanyakan. udah kayak gitu. Terutama kalau label-label besar kan sebetulnya sama kayak bisa dibilang korporat-korporat Yes, besar betul, ya. betul. Jadi kita membuat itu yang sesuai apa yang, kalau bangunannya yang jadi, kalau ini kan musiknya harus yang menguntungkan gitu untuk perusahaan mereka seperti yang, itu. Menghasilkan. Menghasilkan ya. Itu juga memang seperti itu. itu juga apa sih namanya, benar-benar parameter yang susah ya. vague gitu loh, kayak lu nggak, maksudnya kayak apa maksudnya menguntungkan dengan Susah musik ya. gitu, kayak Apa itu? apa sih kayak Disukai apakah gue kebanyakan ganti orang, dari Pak. mi jadi do bakal menguntungkan gitu. Ini menarik nih. Jadi kalau misalnya apa yang dibuat di sini, Di misalnya sini di Amerika, Amerika gitu. di Amerika belum tentu cocok Indonesia. di Indonesia. Itu kalau gua telaah lagi lebih lanjut, sebetulnya sama kayak makanan kali ya, kurang lebih. Iya. Misalnya makanan yang populer di sini burger atau pasta atau apa. Mau gimana pun kita kasih masakan Padang buat orang-orang bule gitu. Belum semua cocok. Belum tentu semua cocok, sama hamburger yang terenak di sini dibawa ke Indonesia. Iya, Belum tentu tentu semua pas. cocok. Itu pun sama menurut gua di lagu juga, yang di sini belum tentu cocok di Indonesia. Iya. Gitu. Well, mungkin to some point dia mungkin orang-orang itu ngerti pasar ya. Tapi kadang-kadang gue juga ngerasa gatekeeper. Jadi gue nganggap mereka tuh gatekeeper ya. Maksudnya mereka yang jaga-jaga gerbang gitu. Yang ini boleh masuk, yang ini jangan. Yang ini boleh masuk, ini jangan. Kan gitu kan di industri apa? Ini Industri betul, entertainment, betul. seni gitu kan kebanyakan kayak gitu. Cuma kadang-kadang gue apa ya, yang gue ini tuh kan gatekeepernya sendiri itu juga kadang-kadang nggak kompeten gitu. Oh iya, gitu. Oh, setuju. Ya kadang-kadang lu ngeliatnya kayak apa ya, kayak gue bilang tadi kan, kayak Iya. backgroundnya akuntan misalnya, kayak ngejudge soal musik, dia kan kadang-kadang nggak Betul. kayak nggak tapi beruntung ya, maksudnya sekarang di dunia apa ya, di dunia web 2.0 gimana semua orang bisa bikin kontennya sendiri-sendiri, bisa rilis kontennya sendiri-sendiri. Makin banyak orang yang akhirnya kayak gue nggak peduli sama apa, akhirnya ngasih power buat mereka buat nggak peduli sama apa kata orang, gue mau rilis aja dan let's see what happen. Betul. Yeah, that's totally true. More Dan democratic. itu yang bikin kayak akhirnya kayak maksudnya akhirnya banyak kan keluar kayak yang musik Banyak. indie yang akhirnya rilis sendiri, yang akhirnya bisa bukan produksi mungkin yang kadang-kadang kedengaran jauh lebih lebih bagus daripada Iya, betul. studio yang mahal. Betul.
Itu beruntung banget sih, maksudnya kayak ada platform kayak gitu. Iya. Benar-benar ngasih power buat content creator, artis. Lebih mudah sih zaman Iya. sekarang tuh menurut gue kayak chance lu excuse tuh sebenarnya lebih sedikit. Sedikit. Harusnya Iya. ada excuse sih, kita Kayak nggak excuse, boleh man. ada. Kayak Benar, excuse. benar. Kayak Setuju. dulu misalnya kayak lo mau bikin sesimpel kayak gue mau pitch misalnya kayak siapa yang bikin karaoke carpool tuh siapa sih? Oh, James Corden ya. James Iya. Corden yang Ya maksudnya kalau misalnya dia pasti kayak pitch, pasti ada seseorang di balik layar tuh pasti nge-pitch seorang produser Iya, gitu iya. kan, kayak ngomong, Pak gimana kalau misalnya kita bikin Iya. di mobil kita Iya. karaoke sama artis-artis, Iya. Pak, terus bakal nunggu keputusan orang itu boleh apa enggak ya kan. Sekarang lu cuma modal mobil, Iya. kamera, lu bisa rilis sendiri Sama gitu. suara, kan? Iya. Iya, sama suara udah. Dan itu kan misalnya nggak harus, kan kalau misalnya carpool karaoke kan lo harus punya talent, right? Kayak lo harus punya suara bagus atau Dan apa. orang mau denger, Orang mau denger, iya. punya influence, sehingga orang mau kan. dengerin Kayak lu. misalnya Iya. kayak di Indonesia gitu kan kayak contohnya si Boy Boy Williams. Williams, Iya, Nebeng iya. Boys, right? Nebeng Boy. Nebeng Boy cuman kayak dia undang ngobrol aja gitu loh, kayak lu kayak mobil kayak casual things Iya, gitu nggak sih, iya, podcast iya. di mobil aja Betul, gitu nggak sih, betul, kayak betul. menurut gua kan menarik nih, udah nggak ada batasan lagi untuk tidak make it, ketika sih kayak Betul. di mobil aja bisa Di loh. mobil aja Ya bisa. kan, kayak ya. misalnya I don't know if you guys know sekarang lagi rame banget Gozali Everyday. Oh my Yes. God. Iya. Gozali Everyday kan gue di NFT, right? Waduh. Langsung. Birth control. Terus. Menurut lu Maksudnya gue di gimana NFT, tuh? right? Iya. Kayak menarik banget tuh, kayak in a way kan sekarang konsepnya kenapa dia lagi famous banget karena kan ini project-project NFT cukup jenuh ya. Iya. Everyday tuh banyak banget Bener, bermunculan, bener, kayak bener. same things lah, PFP Ya, segala lu macam. tweet itu ya? Apa? Lu Twitter? Gue Twitter, iya. Oh man, capek gak sih lu? Capek men, sama apa kayak social media exhausted gitu. Oh gila man, tiap hari infonya selalu beda dan kayak term-term yang keluar tuh setiap hari Iya, beda-beda bingung gitu. kan, tiba-tiba out of the blue gitu, bam, random people gitu kan dari daerah, tiba-tiba ketemu kayak gitu doang, kayak for idea menarik gitu loh, kayak sih dia aja bisa make it dari antah-dantah, Iya, bisa make it man, bener. and make like berapa juta dolar man. Kayak iya dan gue ngeliat apa namanya komennya dia yang dia ngomong gue belum ngomong ke nyokap gue nih soalnya takut ditanya dari mana duitnya. tapi men Itu berapa lama ya dia? gue nggak mau ngomong Dia digoreng sehari-hari, 24 jam langsung Digoreng. Iya. Kalau prosesnya, sorry. kayak dia kayaknya 5 tahun 5 tahun of Iya. photo pictures. Gila. Itu yang gue agak sebenarnya gue nggak mau ngomong juga sih, maksudnya kayak lu sebagai seniman serius profesional gitu kan, dan OpenSea alright, maksudnya NFT itu secara garis besar kan nggak mesti seni, ya kan? NFT is just a smart contract, it's just an asset. It's an asset ya. Ya kan nggak mesti seni itu cuma salah satu Wujudnya aja. wujud Wujud, yang sekarang ya. lagi in aja. Tapi sebagai seniman ngelihat kayak Gozali everydays, kayak Beeple everydays, tapi Gozali di OpenSea which is platform seni gitu, itu agak jadi presiden buruk nggak menurut lo? Gue to be honest, gue jujur ya, maksudnya gue tidak akan mau memberikan like sugar coating, gue kesal sih at the kayak kesal, tapi there's a consequences of like ini, this is the real reality. Yang artis sebagai artis kayak jangan marah, ngerti gak sih? Yeah. This is Yeah, reality, Everybody. like it or not, ini happening. Yeah, So yeah. jadinya lu bukan harus malah wah kok dia gitu aja foto gini bisa. Lah di situ kan jadi reflection of yourself. Baik dia aja bisa, Yeah. yang bisa, yang katakanlah dia benar-benar yang bukan sebenarnya it's just a picture, tapi kalau kita ngomongin konteks soal contemporary art, 5 years of Iya. taking a It's picture, something. something, right? something, It's about something. passion, it's about Yeah. continuity kan, persistence. Yeah. Kalau gue melihatnya kayak dia aja yang model foto seperti itu dan in the right thing, itu kan di belakang layarnya kan ada yang ngegoreng atau apa, Yeah. bisa. Gua yang bisa punya bilang background education dan segala macam harusnya bisa lebih. Iya, Bisa dong, itu gitu. yang kadang-kadang mungkin yang ketidakadilan itu yang dirasain, karena gue lumayan aktif di Twitter gitu. Gue nge-follow banyak seniman-seniman yang menurut gue oke lah, keren banget gitu loh.
Tapi gue suka kasihan gitu. Kasihan. Karena gue ngeliat orang-orang yang benar-benar talented. Gue ngeliat bagaimana cara dia ngebuatnya susah banget gitu. Tapi benar-benar kayak gue ngeliat betapa struggle-nya mereka untuk menjual. Parah. Nah, Parah men. tiba-tiba datang sebuah Ghazali yang kayak gitu. Well, awalnya gue ketawa. Cuma gue kakak sih gue. Reality, right? Iya. Dan anyway, this is like the naked truth, the reality seperti ini. Iya. Dan tapi yang kenapa tadi gue nanya soal presiden buruk? Karena hari ini gue nggak tahu per hari ini gue ngeliat, gue nggak tahu memes atau apa. Cuma literally ada yang ngepost NFT, ID-nya. enggak NFT, collectionnya itu isinya cuma KTP. Itu satu. Terus ini apa namanya? Baju koko. Iya. Baju koko. Gue bilang kayak Jadi Shopee. Dari Shopee bener. Lebih untung daripada Shopee men. Iya. Kalau Shopee lu harus ngirim barang. Lu harus Kasih paket. pakai, harus kasih review, ya kan? ada ini tuh, ada episode-nya tuh di South Park. Di South Park tuh kalau nggak salah ceritanya tuh dia lagi ini apa namanya? Gue lupa, pokoknya restoran, mungkin anggapnya McD lah. McD terus kayak lagi brainstorming gitu, ada ide apa nih? Terus ada yang ngomong, gimana kalau misalnya instead of kita jualan burger, kita jualan foto burger aja jadi There you go. kayak gitu. Terus kayak semuanya pada nolak lah pokoknya dia kayak gitu kayak. Cuma maksud gue ngeliat dari sketsa itu mirip banget sama yang terjadi sekarang coy. Kayak ada orang yang ngepost baju koko gitu loh. Benar. Dengan harga 0, well dia nggak jual mahal sih 0,0001. Iya. Tapi tetap aja 1 juta gitu loh. Iya. 1 juta per gambar Dan baju koko. menurut gua tapi ya itu ya, itu kan sama seperti zaman waktu itu orang mau jadi seniman. Karena ngelihat seniman make money nih atau apa nih, apa sebuah artis, apa kerja sama artis, gua mau jadi seniman aja deh. Ada tiba-tiba yang seniman bermunculan yang dadakan, ngerti gak sih? Tapi kan kelihatan seniman yang persisten dari dulu dia punya career segala macem, sampai yang kayak cuman kayak yaudah deh muncul sehari atau apa, seleb-seleb yang cuman TikTok viral doang kan nggak last long. Ya mungkin gue juga overthinking. Mungkin pasar bakal stabil lagi setelah itu. Cuman ya agak ini aja sih, maksudnya agak triggering aja gitu. Gue tuh stress men. Gue tuh kayak cukup kayak mental gue kena kayak karena gini, gue kan masuk di dunia NFT, right? Gue contemporary art, from contemporary artist. Di pasar apa? Di pasar apa? Gue OpenSea. Gue OpenSea ya. Jadi kayak gue tuh kayak kan gue buat yang pertama tuh gue buat yang Genesis Invitation, gue buat kan, gue ada timnya segala macam. Terus gue buat lagi yang collaboration segala macam. Terus gue ngeliat kan bagaimana kayak I observe the market, right? So different with the contemporary art, ngerti gak sih? Jadi kalau di contemporary art kan ada teks tuh, ada konteksnya, ada visual aspects, banyak elemennya ya kan. Kalau di sini tuh kayak bener semua orang punya kesempatan, cuman nggak difilter dan dikurasi. Jadi kayak gue tuh kadang stres kayak ternyata nggak semudah itu, ngerti gak sih? Kayak gue bingung kayak lu punya dunia nyata lu misalnya, gue nggak bisa ngebandingin itu sama seni tradisional. Dan gue jadinya kayak stres banget kayak anjir, ini gimana cara buat yang bagus ya? Gue tuh bener-bener kayak effort banget men. Bagus tuh maksudnya laku kan? Laku, kayak bagus as like kan karena kan di NFT kan yang bagus tuh yang laku, ngerti gak sih convertnya kan? Sebenarnya gue pengen nanya kan tadi kita bahas soal jualan tuh, gue pengen nanya kayak lu tuh gimana cara lo ngejual di dunia nyata sama yang di NFT itu, coba Pak. Kalau dunia nyata kan jelas di organisasinya jelas ada gallery, ada collector, ada institution segala macam, right? Kayak artis, Flow-nya jelas. Dan orang ketika beli seni dia tahu kenapa dia beli seni itu ya. Yes. Sedangkan NFT itu, nah itu campur-campur, kadang-kadang spekulasi, kadang-kadang ada marah-marah gara-gara gue. Jadi gini, ini kasus kemarin nih, marah-marah. Jadi kayak ada kemarin gue baru collab sama US artist di sini. Terus kayak 80% of like NFT gitu ya, mereka pengen flipper, right? Kayak dia just wanna make money, right? Kayak make money gitu. I don't blame them. I don't blame them. Tapi kan kalau gue background dari contemporary art, mostly kolektor-kolektor gue itu adalah orang-orang yang beli karya just beli, nggak kepikiran dan orangnya gaptek. Jadi kayak pertama gue harus edukasi mereka dulu, dan mereka itu diamond hand banget, dimana mereka just holding, nggak pernah dijual. Hodu. Jadi orang tuh jualnya bener-bener
tinggi banget, kayak tiba-tiba 5 Ethereum, 10 Ethereum, karena iseng-iseng aja jualnya. Nah di mana nggak ada si ininya tuh nggak cepat, secondary market tuh nggak kayak cepat gitu loh. Sedangkan orang-orang di NFT itu pengennya beli jual dan belum mengapresiasi karyanya. Iya. Nanti jadi kayak ada marah-marah, kenapa harga ini lo kok lambat, tidak seperti ini. Gue bilang kayak jangan salahin gue gitu loh, karena gue art, lu beli enggak, tapi kan gue berharap gini. Wah gue kena semprot men, padahal kayak ini di Discord lu di mana nih? di Discord nih. Gue di Tapi kan bukan salah. nah itu things, tapi kan untuk orang yang dari perspektif dia it's your work. Karena ini apa, perspektif dia itu adalah dia ngelihat novel ini sebagai corporation yang bilang ini bakal menguntungkan. Ya. Terus habis itu dia pikir kayak kok nggak untung misalnya kayak gitu. Karena konteks bagus untuk orang-orang di NFT adalah jual. Iya, itu yang kadang-kadang bikin gua agak apa ya? Itu yang bikin nilai jualnya naik itu apa kalau menurut Misalnya kalian Discord sebagai community. Oh, maksudnya di mana? Di NFT? Iya, di NFT. Ya di Discord community, siapa yang gorengnya, influence siapa, ada apa ya? ada whale-nya yang bawa. Tapi kayaknya kalau misalnya tren sekarang apa namanya NFT itu, kalau misalnya lu ngelihat top 10-nya itu kan semuanya kebanyakan PFP. Iya, PFP. Profile picture, profile picture intinya. Gue nggak tahu deh. Gue ngelihat series lu tuh ada yang PFP nggak sih? Nggak ada sih. Belum. Nanti Ada gua rencana buat tapi. ada rencana. Jadi Desember Februari ini nanti gua akan ngeluarin PFP-nya namanya Donkeyverse. Oke. Gue tahu tuh. Itu kayaknya gue kayak kita ngeliat di kemarin di galeri kemarin ada ini ada satu ya. Donkeyverse. Jadi itu dari karya gue, satu karakter karya gue si Donkey, tapi tidak menggunakan nama gue. Jadi kan kalau kemarin novel Absyar siapa? Novel Absyar judulnya The Invitation, novel Absyar Digital Distortion. Kalau ini Donkeyverse, gua as like creative director. Lu bener-bener. Gua di belakangnya, karena ini PFP projects kayak Apes, kayak Kong, kayak Anywhere Doodle segala macam. Lu udah bikin tim? Oh, udah buat tim. Udah bikin tim? Udah tim. Oke. Gua udah Di Indo? Di Indo, ada di Indo, di US juga ada, di LA juga ada. Berapa orang? Gue total tim intinya itu sekitar ada 6 orang, tapi gue ada Discord management, ada kayak bots, dan segala macam banyak. Itu kalau misalnya kayak gitu hitungannya, gue juga kan nggak terlalu paham nih. Itu hitungannya itu masuk kategori DAO apa enggak sih? DAO apa ya? Decentralized apa ya? Pokoknya decentralized anonymous organization. I think so. Kayak jadi itu gue juga sebenarnya kurang paham bedanya apa sama corporation. Cuma kalau misalnya di Web3 first corporation tuh jadi DAO istilahnya. DAO, iya, I think so. Cuman gue nggak tahu sebenarnya bedanya apa DAO sama organisasi, sama sama just regular organization. Iya, sebenarnya sama aja, cuma termnya doang kan. Kayaknya gitu. Tapi kalau kita basisnya ada kan sharing, ya sharing is caring. Kayak dari kayak profitnya juga itu buat sharing kan, bukan yang kayak lu gua gaji berapa, it's all about kayak kita ada treasury-nya, nanti kita dibagi segala macam, semua itu udah kayak gitu. Lu ngelihat ini sebagai sesuatu yang, maksudnya lu ngelihat ini sebagai sesuatu yang bakal menggantikan seni tradisional kah atau enggak sih, enggak bakal sih. Jadi bakal akan kayak berentetan karena kalau kita lihat dari grafik gitu ya, dari riset, orang yang beli NFT paling orang yang tahu NFT banyak, tapi berkolek NFT baru 3%, buat, ya kan? Dan lagi juga sebetulnya bukan kolek barang ya kan, tapi transactionnya, this value-nya ini kan. Dan menurut gua at the end of the day banyak orang yang udah chill gitu ya, atau misalnya udah cuan di sini, at the end of the day mereka kan lama-lama kan teredukan sama art kan. Misalnya kalau kan ada contemporary artist kayak gue segala macam, banyak nih kemarin yang kolektor NFT gue yang nggak tahu awalnya ini gue jadi ke studio gue beli karya gue dan segala macam. Jadi kayak jadi ada jalur channel dari sana. Walaupun gini ternyata kayak ternyata di NFT ini gue susah nih, maksudnya kayak struggling, ngerti gak sih, gue kayak cuma struggle untuk nyari pintu-pintunya nih. Bahkan lo aja struggle ya. Man, it doesn't mean kayak kemarin ada namanya In-Betweeners, project Justin Bieber. Oh wow. Justin Bieber collab sama ada namanya artis gitu ya. It's not that make nggak yang successful banget tapi secondary marketnya masih yang slow. Ngerti gak sih? Value-nya Value-nya masih yang kayak rada turun nih. Gue kayak
gila ya, it doesn't mean that you have a big power. Iya. Kayak banyak contemporary Indonesian artist gitu ya, masuk gitu ya. Syahrini juga. Cari dia sold out, tapi kan Oh, sold out. lu lihat dulu Tapi secondary market. tapi secondary marketnya main nggak? Marketnya. Iya itu kan Heeh. orang kan lihat project nggak hanya sold out Iya. gitu loh, secondary marketnya. Iya. Kalau lu mau nyari untung, iya. Iya, pemilihan untuk again. Jadi kalau lu mau apresiasi suka mana. banget sama Syahrini mungkin nggak apa-apa. Iya, Lu dan itu mau- kan kebanyakan mungkin fan-fan beratnya kan. Iya, iya. Oh, Iya. iya. Kayak gitu bro. Jadi kayak menurut gua Iya. NFT nggak bakal nggak tahu ya. Tapi NFT nggak bakal hanya kayak happening doang. Tapi it's just like this is the future, it's the beginning. It's just the start. It start, trust me, kayak dan gua as an kayak contemporary, even gua contemporary artist kayak kemarin gua ke Art Basel kan Miami. Oh, cool. Yes. Dan Yes, Art Basel that's kan a is good one of the Hmm? biggest and the oldest art fair in the world, Yeah. right? Even ada satu booth by Tezos, dia hire really big ini, dia hosting party dan dia salah satu investornya Art Basel juga, dia chip in di Art Basel kemarin Miami. Dan booth yang teramai itu adalah itu Tezos. Tezos. Oh, Jadi wow. kayak a lot of ada kayak tapi ada yang lain nggak maksudnya ke foundation segala macam? Nggak ada. Nggak ada. dia only Tezos. Jadi Kenapa ya? dia baru masuk, dia baru melirikin apa di art pool. Kayak Ya, ngerti. menarik banget. Jadi kayak dan orang yang datang tuh wah, orang tuh curious banget kayak dan Ya, apa ini gitu. apa yang dan ada jadi gue udah datang kayak open party-nya kan. Itu so cool. Jadi Itu yang sama Ralin bukan? iya gue maralin, gue sama Oh. maralin. Jadi kita tuh datang ke sana terus kayak kita lihat nih perbedaan antara crypto millionaires sama millionaires real one. Oke. Iya, Iya, Menarik banget kan ini kayak Bedanya. jadi kayak kalau lihat di Miami Iya. it's about flexing kan kayak Iya. mobil apa Iya, segala betul, macam. betul. Kayak kalau art kan miliuner yang kayak punya legitimate business. Uh-huh. Dia wearing suits, wearing kayak fat Iya, iya. novel, very like Proper. gentleman, Ya, proper. proper gitu loh, kayak Madden and gentleman. Meanwhile kayak all this crypto kayak kayak Iya, iya, Oh, iya. Ini tahun lalu apa ya? ini baru Baru Kemarin yang kemarin di New York juga. freeze ya. Iya. Itu juga ada New York Desember kemarin. Desember ada. Itu satu bagian Oh beda event. event. Nah terus tiba-tiba datang nih pas party nih anak-anak yang umur kayak our age lah ya, bener-bener yang kayak pakai celana pendek, pakai Yeah. ini, tapi keluar dari kayak Lamborghini atau kayak santai banget kayak yo what's up, terus dia kayak mereka mingle, kayak akhirnya kayak mereka Ketemu. ngobrol ketemu bareng kayak Dua tipe. dua tipe. Kolektor tuh jadi kolektor di NFT sama kolektor di real art, Yeah. itu mereka akhirnya tuh kayak exchange. Ada well kayak Logan gitu-gitu nggak? Wah, gue kemarin gak ngeliat, tapi gue banyak itu definitely semua itu it's like all this like alpha whale dan whatever, this big people gitu loh. Oh wow. Menarik banget sih menurut gue kayak dan again karakterisnya beda-beda kan, kayak anak-anak yang umur millionaires yang gara-gara kripto atau apa. Ya mereka orang-orang yang belum siap kayak ya maksudnya kayak Ngerti gue kaget gitu kan. Iya, Kayak, iya. anjir. It's very funny though. Like jadi kayak kelihatannya kayak gue kan mainin lagi kan, tiba-tiba ada helikopter gitu kan, helikopter Asik. terus turun anak-anak kayak pakai pendek kayak Pakai yang sendal. pakai sendal terus yang kayak ininya yang kayak relatif muda juga. guci kan, yang wah iya. bro rame banget. Iya, Terus asik, kayak asik. yang kayak gitulah. Asik. yang kayak pas dia nanya what you do man, I'm flipping- NFTs. I'm just flipping JPEG. Iya, JPEG man. Menarik, right? Gila. Emang sih. Kan awalnya kan jadi jokes kan, gue kayak orang Iya. kayak, hah? Lu beli 5 juta rupiah Iya. for a JPEG? Gokil. Gitu, Oh sekarang itu zaman Beeple. Gue Beeple. butuh Beeple gue anjing di Christie's. Jadi dia ada pameran di sana yang apa Human One, tau gak sih? Human One, gue tahu. Karya dia yang muter-muter itu. Wah kebetulan ada dianya di sana lagi presentasi dia. Wah terus apa ya maksudnya? Ya dia cuma komentar doang. Art is just the start. NFT is more than art. Kayak lo bakal expect hal lebih dari art ke depannya. Ya maksudnya kan kayak kelihatan kan maksudnya orang-orang mulai bukan switch, maksudnya kayak banyak yang kayak jadi nggak cuma art tapi jadi access key ya kan, jadi eksklusif membership buat apa itu kan kebanyakan. Terus gua nggak tahu juga, terus ada yang mulai jadi apa restoran kemarin gue liat tuh. restoran. Ada. Jadi kayak lu Gimana beli tuh? tickets Baru tuh. kayak ini member, jadi sama kayak Iya, dengan club konsepnya. Jadi gue kemarin ngobrol, jadi lu beli beberapa ada fine dining restaurant yang
eksklusif banget. Iya. Lu harus beli NFT-nya. Dimana kalau lu beli NFT-nya, lu dapet club member. Jadi misalnya katakanlah ruangan ini hanya untuk manusia-manusia biasa aja yang tidak memiliki NFT gitu ya, manusia rakyat yang hanya makan daging doang gitu Tapi ya. sih udah save JPEG-nya. Save JPEG-nya ya gitu. Iya. Tapi kalau misalnya lu punya authenticity code-nya, cara verifikasi, lu bisa masuk dalam kamar itu, bisa katakanlah lu punya eksklusif di mana lu ada ketemu sama chef-nya atau apa segala macam. Jadi experience based. Oh my god. Itu yang kayak orang, maksudnya kayak orang ketawa, apa nih sushi dijual jadi NFT gitu kan, gambar sushi gitu. Tapi it's not about the utility kan yang paling penting di NFT. Iya. Tapi juga banyak yang mulai jadi fisik juga sih, nggak cuman akses kayak gitu. Iya, fisik bener. Ada yang jadi charity wajar lah, maksudnya kayak udah mulai banyak. Ada yang jual properti juga. Iya, Sandbox kan jual properti online, right? Bukan nggak cuma. Oh, yang real? Real, iya. Oh. Karena bisa juga. Maksudnya kayak lu menarik. Karena basicnya sertifikat kan. Iya, karena smart contract. Terus ternyata itu bahannya fisik ya nggak masalah gitu kan. Iya. Itu yang lumayan kayak agak mind blown aja gitu. Arahnya tuh lu bisa kreatif itu loh. Sebenarnya si NFT itu kan lebih ke perjanjian ya. Iya nggak sih? Bisa. Perjanjian cuman bukan ditutupi ya, kayak dimediasi oleh blockchain. gambar blockchain dan gambar. Iya. Karena kan kalau ngomongin dari bahas legal gitu kan, kayak di sini di Indonesia gue ngobrol sama lawyer gue gitu, kayak the konteks atau lo kayak legal dari sebuah kripto dan NFT kan bukan alat ini ya, bukan bisa dibilang mata uang ya, it's alat tukar kan. It's like you exchange something, right? Kayak gitu kan. Sebenarnya kan uang juga sebenarnya kan mata uang yang alat tukar yang tapi nilainya udah di stamp, berarti kan sih udah iya. dicap. Sebenarnya kan it's all about persepsi aja, itu diakui atau tidak gitu loh. Berarti sih kayak dulu kan lu lihat ada orang beli 10.000 beli 2 pizza 10.000 Bitcoin. Dulu kan orang kata, gila, lu lihat deh, betul. Bitcoin masih koma kayak lu ketawa lah Bitcoin, gue gitu banget gitu kan kayak dulu. Iya. Imagine if you have 10,000 Bitcoins. Lu nggak usah ngeliat 8 tahun. Satu aja. Nggak usah ngeliat 8 tahun yang lalu. Satu aja, bro. Tahun 2018, 2019 mungkin. Itu masih harga Bitcoin itu masih $6.000. Oh betul. Itu masih terjangkau banget. Dan gue ngeliat itu kayak paling turun lagi. Jujur aja gue ngomong, turun lagi. Terus kayak pandemi terjadi. Iya. Menurut lu ini bakal kedepannya gimana sih? Bakal terus ya. Mungkin ke suatu saat kayak bubble gitu, kayak bubble pecah, crash. Sekarang lagi bubble. Sekarang lagi pecah. Tapi lu lihat ya, kalau lu lihat kayak advance grafik gitu ya, naik-turunnya itu pasti turun banget, tangganya sedikit naik gitu ya. Iya, naik. Maksudnya tapi selalu naik. Cuma yang maksud gue nggak tahu sih, maksudnya gue juga bukan ahli di bidang iya, ini. Iya, benar. Gue ahli kok. Kalau misalnya orang-orang yang exit semua, orang-orang yang ngejual Bitcoin gitu emang dia itu bilang bakal nyampe di angka 500.000. Iya kan? Karena dia nyamain sama ini capnya emas. Asumsi dia gitu, spekulasinya gitu loh. Cuma somehow gue ngerasa kayaknya nggak tahu deh. Kayaknya masih ada hubungan sama affordability dan kayak kayak lu beli properti harga tinggi banget gitu kan. Lu nggak bakal bisa nggak bisa ngiderinnya gitu loh. Nggak bisa distribusiin, percuma kan. Kayaknya masih ada hubungannya sama itu. Jadi menurut gue kayak ya bukti aja kan, target tahun ini 100.000. Iya, makanya kan tahun lalu 100.000. Ketika misalnya itu diomongin orang memprediksi itu nggak jadi. Selalu gitu. Kalau gue kan mengobservasikan orang dari dulu kayak iya Bitcoin akan tembus segini turun lagi. Tapi ketika orang nggak ngomongin apa-apa, misalnya ngomongin ada sesuatu gitu, ngerti gak sih kayak. Tapi di investasi juga kan memang begitu, pada saat orang lain takut itu kita harus berani gitu. Yes. Tapi pada saat orang lain udah gila-gila aja kita pull back dulu ya. Iya, kita harus apa istilahnya? Buy the dip. By the dip. Oh iya. By the dip benar lagi dip. By the dip ya betul. Hodl. Apa sih itu? Apa sih orang-orang Bitcoin? Ada ininya. Ada apa namanya tuh? Aduh, gue tahu tuh ininya kan ada. Misalnya kalau bisa di sini apa ini apa. Iya. By the dip tapi it's getting deeper. Iya. Getting deeper. Itu dia ada kemarin meme gitu ya yang kayak dia ngegambarin kalau misalnya skema ketika lo beli kripto gitu ya.
lu beli pas lagi hijau di mana kayak wah rame gitu. Oh, iya. Ketika lu mau jual, ketika lu mau jual tuh merah, gitu gak sih? Pas lu didiemin tiba-tiba naik lagi, gitu gak sih? Kayak itu kayak selalu gitu, kayak Wah, iya. Well, gue kalau misalnya gue personally gue percaya sama cryptocurrency, maksudnya, tapi mungkin kedepannya kayaknya sih tebakan gue paling cuma 10 doang gitu maksimal apa currency yang kayak bakal diaku. Of course. Kayaknya nggak bakal yang sekarang itu bakal banyak yang burst dan fall tuh udah kayaknya udah pasti. Sekarang banyak banget kan. Banyak banget. Siapapun bisa bikin sekarang kalau misalnya mau. Iya, lu harus nyari, tinggal nyari ini aja developer yang jago bisa buat kontrak buat kayak ini kan. Iya. Tapi gue nggak tahu sih. Maksudnya tapi kalau misalnya konsep yang suatu desentralisasi, giving back power to the people, ya kan nggak ada lagi yang basically nggak ada yang monitor, maksudnya yang monitor semuanya, ya kan yang monitor semuanya, lu benar transparansi, lu bisa ngeliat semua transaksi, lu kalau misalnya di Twitter lu ngeliat whale detector atau apa gitu semacam itu, lu bisa ngeliat semua transaksi super gede gitu yang kira lebih dari $20 juta. Hari ini gue ngeliat ada transaksi dari Bitcoin ke scam. Jadi ditulis sama dia nge-scam. Jadi emang pokoknya ada satu nama scam, gue lupa, Michael Saylor bukan S-A-Y Popeye Saylor, Michael Saylor, S-A-Y-L-O-R scam. Jadi dia transaksi sekitar $26 juta ke situ. Iya, orang-orang yang komen semuanya wah fix ini ya money laundering. Itu dia sih. Iya, enaknya ya ada enak nggak enaknya ya. Enaknya kayak semua itu transparan. Iya. Tapi itu bagusnya lu bisa ngedetect semua. Maka hari ini kan gue mudah-mudahan ini bukan ngomongin politik ya. Cuma per hari ini Ridwan Kamil kan bikin NFT. Cuman dia ngomongnya NFT apa? Mukanya dia apa gimana? Lukisan gitu. Cuma kayaknya kalau misalnya dari penjelasannya dia itu NFT dia itu bukan buat dia personal, tapi lebih kayak dia bikinin itu buat ngebantu kan, kayak seniman-seniman jalanan kita bisa masukin, bisa masukin ke collection dia gitu loh. Terus jadi kejual tapi via account dia, via Ridwan Kamil gitu. Nah, terus si siapa namanya hari ini ada diskusi gitu lah di Twitter yang ngomongin soal gitu ya, misalnya pejabat publik bisa bikin NFT. Terus berarti kalau misalnya nanti ada dana suap yang masuk lewat NFT, bisa aja gitu misalnya lu jual JPEG, habis itu lu beli 100 ETH gitu misalnya, habis itu kita ngebiarin aja gitu. Kayak it's about it's satu jalur untuk transaksi. Semua itu dagger ya, semua itu maksudnya kayak two-sided knife. Ini nanti di-cut. Iya. Tapi ini menarik sih, semua itu two-sided knife. Ngerti sih, kayak apapun kayak katakan konsep dari decentralized atau misalnya blockchain karena kan pengen transparan kan. Tapi ada nggak baiknya juga, ngerti nggak sih? Terkadang nih di satu sisi kayak lu bisa tahu men, ngerti nggak sih? Kayak semua orang hasil lu semua ketahuan men. Iya. Well, tapi nggak tujuannya bisa di track, tapi tetap aja lu bisa anonim. Ya bisa anonim. Ya lu mungkin pakai nama. Gua masih pakai di nama wallet lo emang di wallet. Iya, karena kan gua buat ini. Oh iya. Buat tapi gua punya wallet lagi. Gua punya beberapa wallet lagi. Iya. Tapi yang Ridwan Kamil itu kan tujuannya memang membantu jalanan itu kan positif sih. Ya cuman maksudnya iya betul. Gue juga nggak bisa spekulasi apa. Cuman kalau misalnya buat yang mau korupsi itu bisa. Yang nanti pajak nanti masuk lagi kayak ke Gojali kan. Oh iya. Congratulations kita Pak. Iya. Congratulations Gojali. Ini buat ininya. Jangan lupa ya. Kan emang kalau di Indo kan udah masuk, lo harus masukin asetnya. Iya. Ini si Gilang ada di sini. Gilang siapa? Ada satu teman kita boleh boleh atas. Iya. Coba ya. Halo.
By the way, Fai, lu mesti Oh. jalan jam berapa, Ya, Pak? ini udah jam 5.30. Oh, enggak apa-apa. Ini Dia udah berapa? 5 Di mana lu? 4.36 loh. 536. Ya. Gua 530. Lantai berapa, Pak? Lantai 3. Lantai Lantai 3 unit Di stop Unit dulu aja. 303. unit